Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa terbilang, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul aman, keamanan, nikmat afiat, kesehatan, yang sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian disambung dengan kajian yang merupakan talabul ilmi adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, seorang yang mana Nabi kita telah menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dalam tanda petik juga termasuk juga muslimah. Muslim, muslimah wajib untuk belajar, wajib untuk mengkaji. Yang dikaji adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya kita ini tidak punya ilmu. Kita dilahirkan oleh ibunda kita tidak mempunyai ilmu sedikit pun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa akhrajna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kami keluarkan kalian dari perut-perut ibunda kalian tidak memiliki ilmu sedikit pun. Ya. Jadi, ikhwati azakumullah, ilmu kita juga sedikit juga. Ya kan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sedikit sekali. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kembali lagi bahwasannya pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh panitia, yaitu dalam kitab Kabair. Kitab Kabair ini adalah karangan Al-Imam Al-Zahabi yang meninggal pada tahun 748. Ya, salah satu murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, Al-Imam Al-Zahabi. Dan kitab yang di hadapan saya ini saya
menganggap bahwasanya kitab ini atau cetakan kitab ini adalah cetakan yang terbaik menurut saya. Ya, cetakan ini ya diterbitkan oleh Maktabah Al-Furqan, ya, Maktabah Al-Furqan pada cetakan yang kedua 2003, ya, cetakan yang kedua, dan kitab ini ditahqiq, ta'liq, takhrij oleh salah satu murid senior Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu, yaitu Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman hafidhahullah ta'ala. Jadi kitab ini yang menurut saya cetakan yang terbaik menurut saya, ya kan. Baik, ikhwati azakumullah, walaupun banyak juga cetakan-cetakan yang lain, ya, tapi yang saya ketahui ini cetakan yang terbaik karena kitab juga penting juga, cetakan pengarangannya, ya kan. Ya, itu penting sekali untuk kita ketahui. Ikhwati azakumullah, ada cetakan yang macam-macam, cetakan yang terbagus yang kita untuk berusaha untuk mendapatkannya. Baik, itu sedikit tentang sekitar Al-Kabair ini, bahwasanya dalam pengumuman yang di-share itu kita sampai pada nomor 61, disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimanallahu wa iyyahu, al-kabiratu al-hadiyatu was-sittuna, ya, dosa besar yang ke-61 disebutkan, yaitu man asyara ila akhihi bihadidatin, yaitu siapa saja yang mengacungkan, yang menunjukkan kepada saudaranya, ya, bihadidah, yaitu dengan seutas besi, ya, yang dimaksud adalah yaitu pecahan-pecahan dari besi itu apa? Bisa berupa, mungkin bisa berupa pedang, bisa berupa celurit, ya kan, bisa berupa pisau. Apabila dia mengangkat senjata-senjata itu yang membunuh itu, yang bisa mematikan seseorang itu, maka ini adalah termasuk dosa besar, ya. Di sini Al-Imam Al-Dhahabi rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan satu hadis tunggal dalam bab ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu min ummihi wa abihi, rawahu Muslimun. Ya. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini ikhwati azakumullah bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu dari hadis Abu Hurairah, ya. Kalau Imam Dhahabi tidak menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat siapa? Inilah pentingnya cetakan yang bagus yang seperti saya katakan di awal tadi itu. Kalau di sini Syekh Masyhur menjelaskan bahwasanya hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, ya. Itu di matanya tidak disebutkan, tapi dalam ta'liq, tahqiq, takhrij hadis disebutkan oleh beliau. Karena memang beliau murid dari tokoh, ya, hadis sejagat, muridnya Syekh Albani rahimanallahu wa iyyahu, ya kan. Dan beliau ini adalah ahlul ilmi, ya, di Urdun, tinggal di Yordania, ya. Taib, ikhwati azakumullah. Jadi hadis ini dari siapa? Dari sumber Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asyara ila akhi bihadidatin, barang siapa yang menunjukkan atau mengacungkan kepada saudaranya dengan seutas besi, yaitu berupa, mungkin bisa berupa pisau atau pedang atau celurit, misalkan di tempat kita, ya kan, celurit, ya, atau yang semisalnya, ya, benda-benda atau barang-barang, ya, benda-benda tajam tersebut, ya, yang bisa membunuh seseorang, fa innal malaikata tal'anuhu, sesungguhnya malaikat akan melaknatnya. Kata-kata laknat ini di sini yaitu at-tardu wal ib'adu an rahmatillah,
Ya, mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada lain kecuali bahwasanya perbuatan semacam itu adalah dosa besar dan muharram. Ya, perbuatan yang diharamkan. Ya, oleh karena itu di sini disebutkan wa hadzal haditsu fihi ta'kidun hurmatul muslimi wan nahyu syadidu an tarwi'ihi wa takhwifihi. Kata Syekh, ya, Syekh masyhur hafizahullah taala, bahwasanya hadis ini sebagai penekanan, ya, penekanan tentang haramnya bagi seorang muslim dan larangan yang sangat dahsyat sekali, tidak boleh menakut-nakuti orang muslim yang lainnya. Ya, tidak boleh menakut-nakuti dengan muslim yang lainnya, mengintimidasi, menteror. Itu bukan akhlaknya seorang muslim. Dan Islam rahmatan lil alamin, muslimin rahmatan lil alamin, ya kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad ada sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Agama Islam datang ke alam ini, ya kan, seluruh alam ini untuk memberikan rahmat, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menteror, ya, mengintimidasi. Tidak. Itu bukan dari ajaran Islam. Sama sekali Islam tidak ada sangkut pautnya dengan teror, intimidasi, pengeboman dan seterusnya, pembunuhan. Tidak ada sama Islam. Islam itu salam. Islam itu adalah salam, kesejahteraan, kedamaian. Itu Islam. Ya. Jadi menakut-nakuti saja tidak boleh. Haram hukumnya, apalagi sampai membunuh. Ya, apalagi sampai, ya, apa itu, ya, ini pengeboman misalkan, bom bunuh diri sekarang, ya, itu mati konyol itu, bom bunuh diri itu, ya. Kadang-kadang orang menaruh bahan peledak di badannya kemudian meledakkan diri. Ya. Tidak ada yang mati kadang-kadang. Dia sendiri mati konyol itu namanya. Ya, ada mati konyol. Ya. Lain halnya apabila, ya, seperti yang dilakukan di zaman sahabat Rasulullah SAW dengan menggunakan minjanik, ya, minjanik, apa itu, ketepel yang raksasa itu, seret, ya kan, untuk membuka apa itu pintu gerbang, ya. Tapi berhasil. Khawati azakumullah barakallahu fikum. Jadi kembali lagi bahwasanya menakut-nakuti, mengintimidasi seorang muslim yang lainnya itu adalah tidak boleh, haram hukumnya, ya. Oleh karena disebutkan di sini, ya, walaupun sifatnya itu adalah main-main atau mungkin bercanda, itu tidak boleh, ya. Ya, itu tidak boleh. Menggunakan celurit misalkan, kamu, ayo, ya, tidak boleh. Walaupun itu adalah mungkin main-main, ya, mungkin itu adalah bercanda, ya. Karena li'anna tarwi'al muslim haramun bikulli halin, bahwasannya menakut-nakuti seorang muslim yang lainnya adalah haram, ya, tidak boleh, ya. Karena apa? Dengan kata-kata ini, fa innal malaikata tal'anuhu, itu menunjukkan perbuatan haram. Fa innal malaikata tal'anu, karena malaikat itu melaknat orang yang berbuat semacam itu. Menakut-nakuti saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh, menumpahkan darah, ya. Tidak boleh, haram hukumnya dan harus dijauhi. Wa in kana akhahu min ummihi wa abihi, walaupun dia itu adalah satu saudara, ya, seayah dan seibu, tidak boleh menakut-nakuti saudaranya sendirinya. Walaupun main-main, walaupun bercanda tidak boleh, ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Khawati azakumullah barakallahu fikum. Disebutkan juga, ya, dalam hadis yang lainnya, ya, bahwasanya tidak boleh seorang itu memberikan atau mengacungkan dengan senjata, ya, pistol atau yang semisalnya misalkan, ya kan, pistol kan membunuh,
sebagaimana pedang juga membunuh, pistol juga membunuh, brand AK dan semisalnya tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, la yushiru ahadukum ila akhihi bis silahi fa innahu la yadri la'alla asy-syaitana yanza'u fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin minan nari. Haditsun sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Tidak boleh seseorang di antara kalian yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, ya, baik itu pistol, pedang, pisau, celurit, ya kan, atau yang semisalnya, ya, mengajukan semacam itu, menodongnya, ya kan, fa innahu la yadri la'alla syaitana yanza'u fi yadihi, karena dia tidak tahu, bisa jadi syaitan itu, ya, mencabut dari tangannya. Kata orang Jawa Timur apa? Setan adu-adu, ya, setan adu-adu, ya kan, tak tebak kamu, ya, keluar betulan, ya kan, pelurunya mengenai seseorang, membahayakan orang lain. Haram atau tidak? Haram hukumnya, ya kan? Dan itu banyak terjadi, ya, banyak terjadi khususnya di suatu distrik atau daerah atau negeri yang mana senjata-senjata itu adalah sangat bebas, ya kan, main-main pakai senjata, main sepak bola pakai senjata, bawa senjata, ya, beritnya pakai dor gitu. Ada enggak semacam itu? Banyak kita lihat di share-sharean itu, ya kan, YouTube dan sebagainya, ya. Ikhwati azakumullah, ya. Jadi kata Nabi SAW, ya, fa innahu la yadri la'alla asy-syaitana yanza'u fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin minan nar. Karena setan tadi itu, ya kan, ya, mencabut dari tangannya sehingga betul-betul peluru tadi itu menuju kepada saudaranya yang sedang diacungkan senjata tersebut dan menimbulkan kematian, ya kan, fa yaqa'u fi hufratin minan nar, maka akan terjatuh dia dalam lubang di neraka, ya. Artinya itu adalah dosa besar, dia membunuh seorang muslim, ya kan, sengaja maupun tidak sengaja. Itu sengaja itu, ya kan, sengaja. Dia mengacungkan walaupun main-main, tapi subhanallah dor keluar betulan, yaitu syaitan tadi itu. Nah, la'alla syaitana, ya, fa innahu la yadri la'alla syaitana yanza'u min yadihi, ya kan, setan mencabut dari tangannya sehingga betul-betul senjata itu keluar pelurunya, amunisinya keluar dan mengena saudaranya, meninggal misalkan, atau minimal dia mendapatkan mudarat dari hal itu walaupun tidak meninggal. Tapi kalau itu sudah sasaran sampai jantung misalkan, mut sudah, ya, sehingga dia akan menjatuhkan dengan perbuatan tadi itu ke dalam neraka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kabirah minal kabair. Kalau tidak, ya kan, tidak mungkin diancam dengan neraka, ya. Jadi ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, al-kabiratu ats-tsaniyatu was-sittuna, dosa besar yang ke-62. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimanallahu wa iyyahu, man idda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku, ya, kepada selain ayah kandungnya. Fulan seorang kaya, ya, aku anaknya si fulan, padahal bukan, ya, padahal bukan. Atau orang itu adalah orang yang pandang, aku fulan bin Allan, karena Allan ini mempunyai kedudukan yang tinggi, tersohor di kalangan masyarakat, sehingga dia menisbatkan dirinya kepada si Allan ini, padahal dia bukan anak kandungnya. Ini tidak boleh, tidak boleh, karena tersohornya seorang tersebut sehingga dia menisbatkan kepada
orang itu atau kabilah itu, ya kan, atau apa itu kabilah, ya, yang di suku yang terkenal misalkan, tidak boleh, tidak diperbolehkan, karena itu ada pemalsuan itu, ya, pemalsuan, kebohongan tidak boleh dalam Islam, ya. Taib, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Disebutkan ada beberapa hadis disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimanallahu wa iyyahu, wa an Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun, muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Hadis ini dari Sa'ad, ya, dari Sa'ad radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku menasabkan kepada selain ayah kandungnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, padahal dia tahu itu adalah bukan ayahnya dia, ya kan, fulan bin Allan, ya kan, dia tahu bahwasanya Allan ini bukan ayahnya, bukan ayah kandungnya, tapi dinisbatkan kepada si Allan tadi karena sohornya, suku yang terkenal, mempunyai kedudukan, mempunyai harta benda yang banyak, sehingga dia ingin, ya kan, untuk mendapatkan warisan dari si Allan tadi itu. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab apa? Dalam faraid, pembagian waris. Ya, dalam pembagian waris. Dia ingin untuk mendapatkan harta benda yang dari si Allan ini yang kekayaannya yang luar biasa, tuan tanah misalkan, ratusan hektar, puluhan hektar, ribuan hektar, ratusan ribu hektar misalkan, ya. Ada kan orang yang memiliki kekayaan semacam itu? Ada Bapak Ibu, ya kan, ada, banyak. Walaupun tidak banyak, ada, ya. Ada, ya. Taib. Ikhwati azakumullah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun." Maka orang yang semacam itu, yang mengaku-ngaku tadi itu padahal dia bukan bapaknya, ya kan? Bukan bapaknya, karena tujuan tadi itu duniawi atau yang lainnya, tersohor, ya kan, dia mempunyai kedudukan, harta benda yang luar biasa, yang bukan cukup untuk 7 turunan, tapi mungkin 14 turunan mungkin, ya, karena banyaknya, ya, harta benda tadi itu, ya kan, sehingga dia mengaku-ngaku padahal dia ya'lam annahu ghairu abihi, padahal dia tahu itu bukan ayahnya dia. Fal jannatu alaihi haramun, maka surga bagi orang semacam itu haram, ya. Surga bagi orang semacam itu adalah haram. Kata-kata pengharaman ini, ya, untuk surga orang yang semacam itu adalah menunjukkan bahwa hal itu adalah dosa besar, ya. Fal jannatu alaihi haramun, padahal nanti di akhirat itu tidak ada tempat yang ketiga, tidak ada. Immal jannah bin nar, ya kan? Semoga kita semuanya min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan surga tentunya adalah mu'iddat lil muttaqin, ya, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Benar lil kafirin wal munafiqin, ya kan, wa usati minal muslimin, untuk orang kafir, orang munafikin, dan orang-orang mukmin atau orang muslim yang bermaksiat. Walaupun orang muslim itu adalah akhir-akhirnya adalah di surga karena keimanannya tadi itu, karena la ilaha illallah tadi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, olas, ya, dia selama-lamanya seperti orang kafir, selama-lamanya di neraka. Wal iyadu billah. Maka beruntunglah bapak-bapak, saudara-saudara, kita dijadikan oleh Allah SWT orang yang beriman. Wa nas'alullaha ats-tsabat 'alal haqqi ilal mamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran ini, dalam sunnah, dalam Islam, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi perbuatan ini adalah haram, termasuk kabira minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, karena dilarang oleh Rasulullah SAW masuk surga orang yang mengaku-ngaku bukan pada ayah kandungnya. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fa huwa kufrun akhrajahu aidan. Ya, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, akhrajahu aidan. Hadis ini juga seperti yang hadis yang pertama, yaitu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya. Antum kenal enggak Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Beliau lebih kenal dengan sebutan Abu Hurairah. Namanya sebenarnya bukan Abu Hurairah. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ya. Namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Siapa? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Ya, Daus ini suku dari Yaman. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal beliau la yaktub wala la yaqra. Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sebagai pengakuan beliau sendiri. Beliau bermulazamah pada Nabi SAW kurang lebih 4 tahun saja, kurang lebih. Ya. Tapi tatkala beliau mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lupa. Ya, tidak lupa radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali. Ya, ribuan hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Tepatnya itu 5.374 hadis. Berapa? 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kalau di ranking Bapak Ibu, Abu Hurairah nomor 1. Ranking pertama, ya kan, di antara sahabat-sahabat yang ya banyak itu, ya. Taib. Karena memang beliau bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sibuk dengan bisnisnya, ya kan, tidak. Yang penting beliau ada terisi perutnya sudah cukup. Ya, orang yang qanaah. Padahal beliau masuk Islam pada tahun yang ke-7, pada Amul Khaybar. Ya, peperangan Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun berapa? Tahun ke-11, kurang lebih 3 tahun, 4 tahun, tidak lebih dari 4 tahun. Ya. Ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Ini adalah salah satu kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la targhabu an abaikum. Kata-kata dalam bahasa raghiba yarghabu an itu adalah benci, ya. Oleh karena dalam hadis yang lain, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dari sunnahku bukan dari golonganku. Nah, ini demikian pula, la targhabu an abaikum, ya kan? Janganlah kalian membenci dari ayah-ayahmu. Janganlah membenci ayah-ayahmu. Ya kan? Mungkin karena posturnya, kalau keturunannya, jangan. Ya, Allah sudah mentakdirkan semacam itu, ya kan? Allah mentakdirkan semacam itu. La targhabu an abaikum. Janganlah kalian membenci ayah kalian. Faman raghiba an abihi fa huwa kufrun. Barang siapa yang membenci ayahnya, maka itu adalah kekafiran. Maksudnya adalah bukan kekafiran kafir yang keluar dari Islam, yang dikatakan ahli ilmi, yakni kufrun duna kufrin, ya kan? Artinya dia mengingkari bahwasanya kita ini adanya ke dunia ini karena sebab ayah kita dan ibu kita. Bukan kita muncul ujuk-ujuk itu keluar dari batu atau yang lainnya, bukan. Kita adanya ke dunia ini karena ayah kita, ibu kita, ya kan? Maka jangan mengingkari hal itu. Siapapun beliau, ya kan? Siapapun beliau. Maka kita harus yakni berterima kasih kepada ayah kita, kepada ibu kita, ya, yang mendidik kita, ya. Jadi ikhwati azakumullah, bahwasannya yang membenci dari ayahnya itu adalah fahuwa kufrun ay juhudun. Kufrun di sini juhudun, ingkarun, mengingkari. Bukan kufur
keluar dari Islam, tidak. Ini yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak sampai keluar dari rel keislaman, artinya dia mengingkari hal itu. Ya, kita adanya ke dunia ini karena apa sebabnya? Sebab ayah kita dan ibu kita. Ya, tidak boleh dipungkiri semacam itu, tidak boleh diingkari. Baik, ikhwati azzakumullah. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi fa alaihi la'natullahi, muttafaqun alaihi. Hadis ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi, ya, barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, ya, dia menisbatkan kepada selain ayahnya, bukan ayah kandungnya, karena tujuan ya duniawi dan semisalnya, ya kan, atau untuk menutupi siapa sebenarnya si fulan dan si alan ini, ya, maka fa'alaihi la'natullah, maka bagi dia atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknatnya, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwasanya perbuatan semacam ini adalah menunjukkan, kata-kata laknatullah itu adalah menunjukkan dosa besar, kabira minal kabair. Sehingga Imam Adz-Dzahabi, ya, menyebutkan hadis ini atau menggolongkan hadis-hadis semacam ini dalam yakni dosa besar, ya. Orang yang melakukan semacam itu, mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan ini adalah termasuk dosa besar yang harus dihindari dan harus dijauhi. Ya. Baik. Udah padanya saja. Fulan bin fulan, sudah. Allah sudah mentakdirkan semacam itu, sudah. Ya kan? Radita am abaita, Anda ridha maupun tidak ridha, semacam itu Allah Taala mentakdirkan. Iya kan? Walaupun mungkin tidak selera dan sebagainya, mungkin karena posturnya atau keturunannya atau nasabnya atau yang lainnya, tidak, sudah Allah sudah mentakdirkan semacam itu. Semuanya yang ada di bumi ini tidak mungkin berjalan begitu saja. Semuanya atas perintah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian hadis sebelum terakhir dalam bab ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimanallahu wa iyyahu, wa an Yazid ibn Syariq qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yakhtubu 'alal minbari. Kata Yazid bin Syariq, beliau berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau khutbah, ya, di atas mimbar. Fa sami'tuhu yaqulu, ya, kemudian aku mendengarkan beliau itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, dalam khutbahnya di atas mimbar mengatakan, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitaballahi. Tidaklah kami memiliki kitab, ya kan, yang kami bacanya, illa kitaballah, melainkan kitab Allah, Al-Quran, ya, Al-Quran, illa kitaballah, melainkan kitab Allah. Wa ma fi hadhihi sahifati, dan yang ada pada lembaran ini. Fanasyaraha, kemudian disebarkanlah sahifah tersebut, lembaran tersebut. Fa idza fiha asnanul ibli, tak taunya di situ ada, ya, tulisan tentang asnanul ibil. Apa asnanul ibil? Yaitu tentang gigi onta. Asnan jamak dari sinnun, asnan, al-ibil yakni onta. Wa asya'un minal jirahati, dan beberapa hal tentang mungkin perawatan, cara merawat onta dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kehidupan orang Arab zaman dahulu adalah onta, keledai, ya kan. Tidak ada mobil seperti yang kita ketahui sekarang ini, ya kan. Ya, onta, kemudian kuda, keledai, ya kan, dan kambing atau yang semisalnya. Wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sahifah tersebut juga termaktub bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawrin. Bahwasanya kota Madinah haram, ya, kota Madinah, ini kota Madinah Nabawiyah, Madinah Nabawiyah, haramun ma baina 'airin ila thawrin. Dua nama ini adalah dua nama gunung, ya kan? Air dan Thawr, yaitu gunung disebutkan di sini ismani li jabalaini. Dua nama untuk dua gunung, ya. Dan yang kedua disebutkan di sini innahu wara'a Uhud ila syamal, yaitu Thawr itu adalah gunung di belakang gunung Uhud di Madinah, ya, sampai ke arah utara, ya, sampai ke arah utara. Gunung Uhud itu, ya, salah satu gunung yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gunung yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza jabalun, ya, yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung Uhud ini di Madinah, ya kan, bagi orang yang umrah atau haji insyaallah sudah tahu hal itu, ya kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ya, ini gunung Uhud ini mencintai kami dan kami pun juga mencintainya, ya kan. Gunung saja cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, apalagi, ya, sahabat-sahabat yang mulia tentunya adalah orang-orang yang paling cinta kepada sahabat Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunung saja cinta, ya kan. Masa kita seperti kita yang mengaku umatnya tidak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti beliau. Saya tanya pada antum, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib atau tidak? Wajib ain. Ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, ya. Oleh karena itu saya senang sekali dengan tulisan ini, generasi sunnah. Senang, menyenangkan. Semoga kita menjadi generasi sunnah. Ikhwati azakumullah, kembali lagi dalam materi ini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawrin. Bahwasanya kota Madinah itu haram antara dua gunung ini, dengan gunung air namanya Air dan Thawr. Ya, Thawr ini disebutkan di sini yaitu gunung yang di belakang Uhud sampai ke arah utara, ya. Faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka barang siapa yang melindungi di kota Madinah tersebut, ya kan, hadatsan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baru, ya, perbuatan-perbuatan yang baru, au awa muhditsan, atau melindungi. Muhdits ini adalah ismul fa'il dari ahdatsa yuhditsu, muhdits, orang yang berbuat bid'ah. Muhdits kan antum tahu hadisnya, man ahdatsa bi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, ya kan. Barang siapa yang mengada-ngada, artinya orang yang berbuat bid'ah, orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah, baik itu melakukan bid'ah dalam agama, termasuk muhdits adalah orang yang berbuat jahat, ya, orang yang berbuat jahat, ya, perampok, pembunuh, ya kan. Orang yang melindungi orang-orang semacam itu, koruptor misalkan, melindungi orang koruptor, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka, ya, baginya Allah melaknat kepadanya, malaikat juga melaknat kepadanya, dan semua manusia akan melaknat kepadanya. Ini berbahaya, saudara-saudara. Tidak boleh melindungi orang yang berbuat jahat, melindungi orang yang berbuat bid'ah, melindungi orang yang berbuat jahat, perampok, orang pembunuh misalkan, ya, penculik, ya, perampok, ya, atau koruptor. Tidak boleh dilindungi. Orang yang melindungi orang-orang yang jahat semacam itu, kata Nabi SAW, bukan kata saya, Nabi SAW mengatakan, fa'alai la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, ya akhi, yang jumlahnya para malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dihitung dengan jari jumlahnya malaikat ini. Ya. Saking banyaknya tidak bisa ada yang tahu
jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu junudahu illa hu. Tidak ada yang tahu jumlahnya para malaikat, tentara-tentara Allah di antara para malaikat ini adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya melaknat orang yang semacam itu. Ya. Laknatullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Dilaknat oleh Allah, pencipta kita, pencipta bumi dan langit ini, dilaknat juga oleh para malaikat, dan semua manusia melaknat orang semacam itu. Berarti ini menunjukkan dosa besar. Ikhwati azakumullah. Kemudian kata Nabi SAW, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang semacam itu pada hari kiamat ini, itu sarfan wala adlan. Apa kata-kata sarfan wala adlan disebutkan di sini, yaitu qila as-sarfu at-taubatu wa qila an-nafilatu. Ada yang mengatakan sarf yaitu taubah, ada yang mengatakan yaitu salat sunnah. Wa adl, ya, adlan wal adlu al fidyatu. Ada yang mengatakan al adl yaitu fidyah, tebusan, ya. Wa qila al faridatu. Ada yang mengatakan salat faridah. Tidak akan diterima taubatnya dan fidyahnya, tebusannya, tidak diterima salat fardunya dan salat sunnahnya, ya. Ini menunjukkan apa? Dosa besar, ya. Taib. Kemudian wa dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Bahwasanya perlindungan orang-orang muslimin satu. Yas'a biha adnahum, semuanya berusaha untuk melindungi satu dengan yang lainnya. Muslim satu itu saudara untuk muslim yang lainnya. Al muslim akhul muslim. Satu muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara, harus dijaga, dilindungi, ya kan, jangan disakiti, jangan disakiti, ya, tidak boleh mengganggunya. Faman akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata-kata akhfara disebutkan di sini, akhfara ay naqadha ahdahu wa ghadarahu, ya. Barang siapa yang menyelisihi janjinya, barang siapa yang mengadu domba, berkhianat, menipu atau curang, ya, mencurangi seorang muslim yang lainnya, ya, menipu seorang muslim yang lainnya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya orang yang mencurangi orang muslim yang lainnya tadi, mengadu domba muslim yang dengan yang lainnya tadi itu, mengkhianati muslim yang lainnya tadi itu, dia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa besar, ya. Wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi, ya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan, muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a ila ghairi abihi." Ini syahidnya dalam hadis ini. Barang siapa yang mengaku-ngaku, ya, kepada selain ayah kandungnya, ya, awintama ila ghairi mawalihi, atau dia menggabungkan diri kepada yang bukan majikannya, ya, maula, mawali jamak dari ini maula tuannya, ya, tuannya, ya. Seorang budak menisbatkan kepada bukan tuan sebenarnya, tapi kepada tuan yang lainnya dengan tujuan yang misalkan duniawi atau yang lainnya, atau karena ketersohoran, ya, ketenaran, atau karena mungkin harta benda dan seterusnya. Fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka bagi dia laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima darinya, ya, pada hari kiamat, baik itu taubatnya maupun tebusannya, baik itu salat sunnahnya maupun salat fardunya. Sebagaimana disebutkan tadi, sarfan wala adlan. Ada yang mengatakan sarfan wala adlan yakni nafilah wa al faridah. Salat sunnahnya maupun salat
faridahnya. Hadis ini adalah haditsun sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang terakhir dalam bab ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimanallahu wa iyyahu. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa ardahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min rajulin idda'a ila li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara." Tidaklah ada seorang mengaku kepada selain ayahnya padahal dia tahu itu bukan ayahnya kandungnya, ya kan? Dia tahu illa kafar, melainkan dia telah kufur, yaitu telah mengingkari ayah sebenarnya, padahal itu bukan ayah sebenarnya adalah si Allan, ya kan? Tapi tidak diakui karena ya ketenaran atau ketersohoran atau demi mendapatkan harta benda warisan misalkan, ya, maka semacam itu ya disebutkan di sini, ya, bahwasanya itu adalah dosa besar, tidak boleh, ya. Laisa man idda'a laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kafara, ya. Tidak ada seorang yang mengaku pada selain ayahnya dan padahal dia tahu, melainkan dia telah kufur. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku padahal dia tidak memiliki hal itu, ya, baik itu dia mengaku seorang yang alim, seorang tabib, seorang juru medis misalkan, padahal dia bukan seorang alim atau bukan dokter misalkan, atau dia bukan ahli ini tapi dia mengaku ahli itu misalkan, ya, maka falaysa minna, bukan tergolong kami. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siapkanlah, ya, tempat duduknya adalah di neraka, ya. Fulan, kamu ahli ini ahli perbankan misalkan, atau yang semisalnya, atau dalam urusan dunia maupun yang, ya, ahli agama misalkan, ya, atau ahli kedokteran misalkan, padahal dia bukan seorang dokter, ngaku seorang dokter, ya, misalkan, maka itu adalah tidak diperbolehkan. Falaysa minna, bukan golongan kami. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya adalah di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallahi atau aduwallahi wa laysa kadzalika illa haru alaihi, muttafaqun alaihi. Wa lafdhu muslimin wa makna haru raja'a. Ya, hadisnya adalah haditsun sahih muttafaqun alaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a rajulan bil kufri," barang siapa yang memanggil seseorang, ya, bil kufri dengan kekafiran, au qala adu Allah, wahai musuh Allah, ya, walaysa kadzalik, padahal dia bukan musuh Allah, ya, bukan musuh Allah, illa har alaih, melainkan ucapan tadi itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya, ya. Si fulan mengatakan si Allan, ya adu Allah, ya. Fulan mengatakan kepada si Allan, wahai musuh Allah, padahal si Allan ini bukan musuh Allah, maka kata-kata adu Allah ini, musuh Allah ini, kembali kepada orang yang mengatakan tadi itu, kepada si fulan tadi itu. Ya, ini bahayanya, ya, ini berucap, ya kan? Ini takut kita mengatakan wahai misalkan wahai pencuri, padahal dia bukan pencuri. Takut kalau kita itu, ya, kata-kata tadi itu kembali kepada kita, naudzubillah, ya, naudzubillah, padahal dia bukan pencuri, kita mengatakan itu pencuri, ya kan? Tapi kalau betul-betul dia pencuri, ya boleh, memang pencuri dia, ya kan? Ya memang faktanya semacam itu, realnya memang pencuri, ya apa boleh buat, memang semacam itu. Tapi kalau kita mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta,
Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ya aduwallah, wahai musuh Allah, padahal dia bukan musuh Allah. Maka kata Nabi SAW, walaysa kadzalika illa haru alaih, melainkan ucapan tadi itu akan kembali kepada al-qail, kembali kepada orang yang mengucapkan. Ini makanya saudara-saudara, pentingnya untuk kita menjaga ucapan kita. Ucapan kita ini ada yang menulis raqibun atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladih raqibun atid. Tidaklah apa yang kita ucapkan ini adalah ada yang malaikat yang hadir yang mengawasinya dan mencatatnya, baik maupun buruk, ya kan? Maka hendaknya kita harus menjaga ucapan ini, ya kan? Karena semuanya ada catatannya nanti di akhirat, ya kan? Tidak akan terlewatkan sedikit pun. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Lu apa iki rek? Catatan apa iki? Iya, semuanya ada, yang besar maupun yang kecil ada rinciannya. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Ya, jangan sampai kita nanti menjadi naudzubillah, menjadi bumerang buat kita ucapan-ucapan kita ini. Naudzubillah, nas'alullah salamata. Jadi betullah yang paling dikatakan oleh orang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah salah satunya adalah dengan menjaga lisan, ya kan? Menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mengatakan pada si fulan ini padahal tidak ada pada si fulan semacam itu, ya kan? Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Mungkin ini Bapak yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya, yaitu dosa besar yang ke-61 dan dosa besar yang ke-62, ya. Saya pikir bisa menginjak tentang yang ke-63 tentang tiara ini, penting ini, ya. Tapi subhanallah waktunya sepertinya tidak memungkinkan, sebagaimana yang dikatakan tadi, dibatasi, ya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi. Wa minasyaiton wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan wallahu taala a'lam wa ahkam.